Terakhir Kak Kelvin kesini ngerusak properti kita. Ini buktinya. Oh iya takut. Kata Pak Ade ini. Gitu. Copot lagi. Ya dirusakin lagi properti kantor di rumah itu aja. Lupa sih. Buru-buru nggak? Saya inget-inget dulu. Kayak kemarin aku ditawarin tuh jadi ini gitu, tapi nggak jadi akhirnya lo. Kelvin Jeremy mengalahkan Iya, bagus. Ketika kita mau ngajak nikah seseorang, pasti itu yang jadi kayak apa ya, burden yang paling gede. Udah mapan belum? Apa bibit bebet bobotnya? Orang paling aneh adalah orang yang mau sama orang kayak gini kan. Bener. Jadi gue lebih Karakter aneh. lu lebih aneh nanti. Karakter gue lebih aneh sebenarnya. Gue bisa angkat kepala nih. Gue aktor. Aktor, wow. Iya. Bukan bocor orangnya. Tahu soalnya jet ntar diperiksa pajaknya lagi. Hai Vivanians, film yang mengangkat tentang tradisi nikah maid dan juga dibalut dengan komedi, kemudian juga pesan moral terkait kehidupan, sah katanya akan segera menghibur penikmat film tanah air. Viva Cinema kali ini sudah kedatangan dua pemainnya, Kelvin Jeremy dan juga Nadia Arina. Terima kasih Kak Kelvin dan juga Nadia. Ini ketiga kalinya loh mereka ke Viva News. Terima kasih, selalu menjadi mitra yang baik ya. Yes. Terakhir Kak Kelvin kesini ngerusak properti kita. Masa sih? Masih. Oh iya, nanti billingnya dikirim ke Reski Aditya aja ya. Ini buktinya. Oh iya takut. Kata Pak Ade ini. Gitu. Copot lagi. Ya dirusakin lagi properti kantor di rumah itu aja. Oke, hari ini kita akan membahas film Sah Katanya. Di sini Kak Kelvin sebagai Adi ya, kemudian juga Nadia sebagai Marni, Iya, dipanggilnya betul. Mar. Kalian Betul. sepasang kekasih begitu ya. Dan Iya. katanya terbentur dengan wasiat dari almarhum bapaknya si Mar gitu. Nah, bagaimana nih ceritanya? Iya, jadi sebetulnya mungkin aku jelasin karakter Mar dulu ya. Jadi Mar ini seorang gadis Jawa, dia ini anak bungsu dari 4 bersaudara. Kita tuh pacaran udah berapa lama ya ceritanya, Mar sama Adi tuh? 2 tahun. 2 tahun ya. Mm-mm. Udah 2 tahun, tapi memang ada satu dan lain hal yang membuat kita maju mundur sampai akhirnya bapakku tuh meninggal gitu dan dia punya wasiat. Nah disitulah akhirnya drama percintaan kita dimulai gitu. Ya. Menjadi problema gitu Iya. ya. Awal konfliknya sebenarnya dari meninggalnya sang ayah. Betul. Begitu. Nah, ini proyek pertama kalian ya sebagai lawan main. Iya. Bagaimana Baru nih? kenal di project ini juga sih gitu, meskipun emang sebelumnya udah sering nonton juga, lihat di sosial media gitu ya. Menyenangkan sekali sih kerja sama Nadia, kayak enak, komunikasi juga lancar. Jadi kita nggak cuman sekedar ngobrolin project filmnya, tapi juga ya banyak hal sih, kayak misalnya bagaimana kita tetap kreatif di industri film kayak gitu. Jadi ya secara personal nyambung sih gitu. Oke. Yang buka obrolan pertama kali siapa nih? Kak Kelvin kayaknya ya. Lupa sih. Buru-buru nggak? Saya inget-inget dulu nih. Kayaknya enggak sih, maksudnya untungnya waktu itu walaupun Kelvin kayaknya sempet duluan kita lah readingnya gitu. Tapi untungnya karena emang Kelvin juga orangnya open, menyenangkan juga, bubbly juga, jadinya cepet lah kita untuk Iya, seru ya. Extrovert gitu Iya, kayaknya. jadi memang biasanya kalau misalnya peran-peran yang udah lama nggak dapet pemainnya nih, biasanya saya disuruh casting gitu. Tapi beneran dari Terlalu Tampan, film pertama saya, itu juga udah nyari itu dia karakternya Kibo siapa. Akhirnya muncullah saya sebagai pemain terakhir. Malah cocok. Oh. Gitu. Di Sakatanya juga udah coba beberapa karakter, terus akhirnya ya udah jodohnya sama aku. Kelvin Jeremy. Tapi berarti karakter lo menjemput lo gitu ya? Sendiri. Iya, jadi dalam keaktoran tuh ya, Katanya ini telah memenangkan dari beribu orang yang ingin mendapatkan karakter Adi ya. juta sih. Oh, juta. Nggak ribu juga, cuman mungkin ya apa namanya, banyak mungkin yang di casting gitu ya. Aku juga waktu itu nanya tuh, kenapa kok akhirnya milih saya gitu kan, pasti kan banyak yang lain juga. Jadi katanya dia udah nyari di sosial media, terus kalau nggak salah ya sama tim castingnya tuh Mas Widi dan timnya tuh nyarinya lewat sosial media gitu. Kebetulan ada beberapa konten aku yang kayaknya cocok untuk diperankan sama Adi karena
apa namanya, ekspresif gitu, terus juga kayak komedik gitu. Karena kan secara cerita sendiri Sakatanya nih film komedi yang situational ya, dan ada dramanya juga. Terus juga dramanya juga drama local gitu, artinya kita syuting di Jogja. Jadi membutuhkan pemain yang memang bisa relate sama karakternya, dan akhirnya ya udah kepilih gitu. Castingnya bahkan aku waktu itu di rumah nggak Tapi sempet. tapi lo keren sih. Karena gue pernah ketemu sama salah satu pemain juga di satu acara, terus dia yang kayak, lo habis kelar Sakatanya ya? Iya gitu. Kemarin gue ditawarin tuh jadi ini gitu, tapi nggak jadi akhirnya lo. Serius. Terus Serius? orang itu terkenal. Iya. Gila. Nah, kayaknya langsung kita sambut aja ya. Ini dia, Reza Rahardian. Jangan nanti. Tapi terkenal sumpah. Siapa, Nat? Ya masa gue sebut. Ciri-cirinya deh. Cewek cowok? Laki-laki. Cowok pasti. dong kan buat Adi. Oh iya, bener. Cewek gimana? Cowok. Iya. Tapi udah lalu alang lah ya di dunia perfilman. Iya. Wah, thumbnailnya bagus nih nanti ya. Gila, it's the mystery guy. Kelvin Jeremy mengalahkan titik. Ush, gila, bagus. Udah mikirin thumbnail loh. Tapi kan di sini tuh ada yang menarik gitu ya, tradisi Banyak yang menarik, nikah bukan cuman mayat. ada. Betul. Nanti kita satu-satu kita pretelin Oh, iya. Kayak di bengkel tuh pretelin. Iya. Nah, kalau tradisi itu kalian sebenarnya sebelum film ini udah tahu atau belum? Sebenarnya pernah denger tapi nggak pernah kayak ngulik kayak ini tuh beneran gak sih, dan sampai sekarang tuh masih dilakukan gak sih sama orang-orang di Jawa gitu. Tapi yang aku baru tahu, maksudnya pas kita research untuk film ini, aku tahu lah maksudnya dari beberapa orang cerita kalau itu memang masih terjadi. Tapi yang menariknya lagi setelah keluar trailernya, semakin banyak dong orang yang lihat dan tahu tentang film ini. Itu banyak banget komen-komen di sosial media aku yang kayak, Kak, aku beneran lagi nikahnya kayak gitu. Kak, ini kan kakak aku kayak gini. Ngerti gak sih? Kayak ternyata bener-bener di 2025 ini masih ada orang yang memang masih melakukan budaya itu gitu. Kebetulan aku juga punya teman baik ya, namanya Kes Alfonso. Jadi dia itu suaminya dari Rianti. Nah, memang dia udah nikah lama, tapi kayaknya baru tahun lalu deh. Jadi ayahnya Kes Alfonso tuh passed away, meninggal gitu. Nah, tapi mereka belum diadatin. Jadi pas papanya passed away, sebelum disemayamkan tuh, ya mereka akhirnya kayak nikah adat lagi gitu juga. Oh, Jadi depan jenazah. di depan ya jenazahnya gitu. Jadi ada adatnya. Jadi maksudnya ini ternyata ya di circle aku sendiri ada yang Terjadi, ngalamin sendiri iya. gitu kan. Jadi ya memang ini satu fenomena yang cukup menarik sih sebenarnya untuk diangkat dan akhirnya dijadikan sebuah film gitu. Betul. Dan yang menarik lagi ini mengangkat POV anak bungsu. Biasanya kan Iya. orang bilang anak sulung paling menderita, anak Iya. kedua harus menanggung beban ini. Anak bungsu terlupakan gitu. Iya, Nah, sini iya. kita kayak mematahkan stigma gitu ya. Iya. Iya sih, mungkin yang akan membawa ceritanya si anak bungsu, which is karakter aku. Tapi menurut aku selain karakter aku, setiap karakter yang ada di film ini, kakak-kakakku, anak pertama, anak kedua, aku 4 bersaudara di sini kan ceritanya. Anak pertama, kedua, ketiga itu masing-masing karakternya juga kuat. Jadi hopefully nanti penonton pas nonton juga terwakilkan gitu loh, kayak sebagai anak pertama gitu lagi gitu, emang make sense seperti itu gitu loh. Sebagai anak kedua reaksinya memang seperti itu, anak ketiga dan anak bungsu seperti itu gitu sih. Iya, karena aku juga pribadi kan anak bungsu ya di keluarga. Akhirnya Sebagai terbuka anak bungsu tuh. Ya, sebagai anak bungsu. banyak banget gimmick masih awal loh. Iya. Biar bisa dijadiin shorts nanti ya. Iya, sebagai anak bungsu tuh sebenarnya juga punya polemiknya di keluarga ya. Kalau aku kayak pasti kan kita dianggap paling kecil, dan berapapun usia kita kan selalu dianggap anak kecil gitu. Iya. Jadi ya semoga nanti ini juga bisa relate sama orang-orang yang nonton Sakatanya. Iya, kalau di film ini kan Marni ini menjadi solusi dari permasalahan keluarga gitu ya. Nah, kalau Kelvin menjadi solusi dari permasalahan keluarga juga. Solusi atas masalah saya sendiri sih. Kalau saya itu sebenarnya justru karakternya si Adi ini yang membuat ya istilahnya ada salah satu dari berbagai polemik yang ada sih. Benang gitu. merah ya. Benang merahnya gitu. Hijau deh kayaknya. Hijau ya? Merah kuning hijau. Benang merah gitu. Kenapa? Karena istilahnya kan tadi kan kalau Mar tadi menjelaskan Nadia menjelaskan karakternya Mar, kenapa udah lama pacaran tapi juga ada permasalahannya sendiri, ya salah satunya karena Adi ini merepresentasikan pria yang
belum mapan lah gitu. Iya. Tapi kan kalau di zaman sekarang istilahnya ketika kita mau ngajak nikah seseorang pasti itu yang jadi kayak apa ya, burden yang paling gede. Udah mapan belum? Apa bibit bebet bobotnya semua. Nah, karakter Adi ini ya memang cowok yang punya mimpi banyak tapi ya Belum pada saat itu terrealisasikan. belum terrealisasikan, belum mapan gitu. Maaf teman saya kayak tersindir dia mau nikah ini pacarnya tapi belum mapan. Kesindir ya? Emang saya sengaja nyindir sih. Nanti nonton film ini ya. Tapi karakter Adi sini kuat banget loh. Kenapa? Kuat banget lucunya gitu. Kalau lihat trailer kan ada yang pakai helm tabung gas. Itu kan sekarang kekinian ya, helm tabung gas gitu. Kemudian juga yang mobilnya rusak. Mobilnya Spionnya rusak. copot. Terus yang nendang sepatu. Iya, bener. Itu maksudnya kuat banget gitu karakternya, Iya. komedi gitu ya. Dan yang aku tahu Kak Kelvin emang pengen masuk dalam film komedi ya. Pengen banget sih karena sebelumnya jadi saya ngerasa tuh kalau film komedi tuh menghibur orang gitu loh. Jadi kalau misalnya aku sebagai audience gitu, ketika nonton ke bioskop mungkin lebih possible ketika aku, ini filmnya kayak kocak deh. Meskipun belum tahu backgroundnya, lebih possible untuk aku nonton gitu kan. Jadi sekarang juga film terlaris nomor 2 di Indonesia kan juga film komedi kan. Jadi artinya komedi ini bisa jadi berkah gitu loh, banyak orang kita mainin terus Kita bikin orang ketawa itu berkah ya. banget gitu, dan sebagai audiens tuh juga seneng abis nonton komedi tuh happy gitu. Cuman aku ngerasa tuh aku bukan orang yang bukan kayak stand up comedian atau bisa melucu gitu. Jadi kepingin bisa main komedi gimana ya caranya. Ya udah cuman pengen aja kalau misal ditanya media juga mau main filmnya berikutnya apa, horor kah, drama kah, aku selalu jawab komedi gitu. Dan ya bersyukurnya di sini ya terrealisasi lah, dan ya di produksi yang teman-temannya seru, terus juga ya Multivision Plus, one of the biggest production house di Indonesia gitu. Direkturnya juga digarap dengan serius, ada Mas Lulu, Hendra, Mas Tata, Sidarta, dan semua tim penyutradaranya yang wah ini meskipun film komedi, kita bukan bikin film yang picisan tapi yang serius gitu. Jadi ya hopefully bisa menghibur. Oke. Lucu banget di trailer yang nangis gitu. Nangis lucu ya? Tapi Bener ya? itu komedinya nggak diharuskan lucu, tapi memang udah langsung mewakilkan lucunya Yeah. seperti apa. Ntar nonton Pasti. ya. Oh pasti. Ntar diundang ke premiernya, minta tiket sama Kirain. Aman. aman ya. Ya, kalau Kak Nadia nih, kayaknya di trailer yang paling normal Kak Nadia ya. Sebenarnya nggak juga. Kalau di trailer ya. Kalau misalnya kan dia kan karakternya rada-rada apa ya? Awkward gitu ya. Iya. Sebenarnya orang paling aneh adalah orang yang mau sama orang kayak gini kan. Bener. Berarti lo- gue lebih karakter aneh. lu lebih aneh nanti. Karakter gue lebih aneh sebenarnya. Iya kan? Tapi mungkin lebih ke apa ya? Sebenarnya lebih ke bukan masalah kayak aku bukan part komedinya, aku part dramanya, atau misalnya Calvin part ininya. Sebenarnya bukan lebih ke situ sih, tapi lebih ke memang balik ke background karakternya masing-masing gitu. Mungkin kalau aku yang merepresentasikan si anak bungsu ini, anak bungsu itu kan sebenarnya biasanya kayak melakukan apa aja yang disuruh tanpa ditanya gitu sama keluarga. Sebenarnya lo pengen gak sih gitu? Kayak, nah karakterku tuh nggak pernah digituin juga gitu. Jadi akhirnya mungkin kelihatannya jadi kayak karakter lebih diem, lebih apa ya. Mungkin karena memang dari kecil terbiasa untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya kalau lo tanya gue deep down, gue juga nggak mau sih. Tapi gue harus lakuin ini gitu karena emang nggak tahu ya kenapa. Tapi itu udah menjadi kewajiban gue gitu. Sebagai anak bungsu. Sebagai anak bungsu. Jadi gitu sih. Ada kesulitan nggak sih? Karena kan peran kamu cukup serius ya, kayak nangis gitu, harus menggali emosi dong. Nah, sementara kakak-kakak kamu ini kan absurd banget nih. Iya. Itu gimana nih untuk dapetin feel emosinya? Sebenarnya paling sulit syuting Sakataya menurut aku nahan ketawa. Nahan ketawa karena film ini tuh menurutku bukan film yang mencoba melucu, tapi film yang bener-bener komedinya tuh situasional kali ya. Jadi apa ya, bener-bener bisa beririsan antara lagi ada drama tiba-tiba ada komedi gitu dalam waktu yang berbarengan. Jadi ya itu sih, itu cukup sulit sih untuk nahan ketawa, sedangkan misalnya aku lagi sedih, lagi nangis atau lagi apa gitu. Tapi untungnya Mas Lulu, Mas Tata tuh sangat support juga gitu, dan cast-cast yang lain juga, maksudnya walaupun kita ketawa tapi oke lah, maksudnya setelah itu kita pasti akan serius juga gitu. Balik lagi ke track. Kalau kalian berdua pernah nggak sih ada adegan yang mungkin kalau pasan ketawa gitu bisa lebih detail gitu? Kasus ya. Dia Pak Sus, cuman kan karakternya Adi
sedikit gitu, Pak Sus kan. Iya 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 iya. Ya, jadi Pak mungkin Sus tuh Pak Le ya. Pak Le, bener. iya betul. Keren banget. Udah nonton trailer berkali-kali kayaknya. Ya. Pasti. Mungkin nanti Nadia bisa cerita tentang Iya, iya. keseruan Pale, tapi Iya. kalau dari aku tuh sebenarnya menarik tadi yang ngebahas tentang yang kesulitan selama syuting gitu ya. Karena karakternya Adi ini di awal tuh udah dikasih tahu bahwa akan menjalankan kayak dua peran. Jadi ada dramanya sama ada komedinya gitu kan. Di waktu yang ada waktu itu nggak terlalu banyak juga, 2 minggu untuk reading dan bikin karakternya semua segala macam persiapan syuting. Jadi direkturnya cukup detail juga gitu. Jadi aku harus bener-bener komit sama project ini. Jadi dia juga minta di awal pokoknya jangan mikirin yang lain apa segala macam. Dan itu memang tertranslate pada saat syuting tuh. Oke, ini adegannya misalnya lagi di fase setengah awal, jadi lebih banyak komedi situationalnya, lebih banyak yang semuanya masih happy, go lucky dan semuanya. Tapi nanti paruh keduanya udah mulai masuk konflik dan semuanya, jadi dramanya harus lebih ditebelin lagi. Jadi ada beberapa kali take yang kayak ini kayaknya lepas nih dramanya, kamu lebih ke komedinya, yuk kita ulang lagi gitu. Apalagi kan kalau misalnya adegannya harus melibatkan emosi sampai misalnya nangis gitu, atau kita berdrama. Terus direkturnya sih dari penyutradaraan dia minta presisi ya, jadi kayak oh nih nangisnya coba jangan kayak gitu atau diulang lagi. Nah itu kalau misalnya kita nggak komit betul-betul dan nggak konsentrasi pasti jadi berat banget sih. Cuman ya again harus dibawa fun sih. Nah di part Adi nggak banyak tuh yang kayak nahan ketawa apa segala macam karena pas syuting bener-bener fokus banget gitu. Nah, mungkin yang banyak nahan ketawa adegan Nemar sama Pale. Iya mungkin kalau adegan aku lebih banyak groupingnya ya, maksudnya lebih ada kakak-kakak rame gitu, terus habis itu ada Pak Le juga. Dan kebetulan Pak Le ini karakternya memang beliau ini cukup menjadi tulang punggung komedi di film Bener. ini sih gitu, dan karakter beliau tuh yang memang spontan lah istilahnya, komedi-komedinya tuh spontan dan kita semua kan mungkin lebih apa ya, nggak scripted, pasti ada improve juga, cuman mungkin lebih scripted lah dibandingkan si Pak Le. Pak Le tuh bener-bener nggak janjian, tau nggak? Iya. Kayak bisa tiba-tiba kayak ngomong apa, ngelakuin sesuatu gitu. Terus kita yang kayak gue nggak expect sih itu keluar dari Pak Le gitu loh, Iya, kayak iya. hal-hal kayak gitu. Jadi itu sih, terus belum lagi ntar dia melakukan sesuatu, kalau udah ada Della atau Dimas ketawa, ntar nular, atau misalnya aku kayak udah ntar semuanya udah cut, udah bye gitu. Dan yang paling ribet kalau misalnya lagi scene yang lagi melibatkan banyak ekstras, karena kan ini kan scene-nya kalau nggak nikahan ngelayat kan. Jadi emang banyak banget ekstras dan setnya banyak di rumah gitu. Jadi itu sih PR banget. Tapi menyenangkan banget Ya, syuting. betul. Berarti penontonnya akan dibuat nangis, hilang lagi air mata naik gitu ya? Sebenarnya sama kayak di trailer ya, kayak Iya. even extras pun bingung kan kalau lihat di trailer. Jadi hari malam ini bajunya pakai baju kondangan apa layatan. Gitu. Jadi sebenarnya ini film tragedi ya. Tragedi, dan menurutku pribadi ya di era zaman sekarang nih kan kita juga kayak butuh hiburan lah gitu. Kalau misalnya ngeliat berita ngeliat keadaan ekonomi global istilahnya di Indonesia atau di luar tuh kayak aduh banyak banget masalah gitu. Kayaknya gelap, terus juga banyak masalah gitu. Nah, katanya ini akan menambah masalah kalian. Menerangkan lah gitu. At least kan pasti kita melihat. Enggak sih. Maksudnya ngelihat masalah orang terus karena saking tragisnya diketawain gitu ya. Jadi ya mungkin lebih ke ini sih, kayak mungkin katanya mengajak masyarakat Indonesia dan penonton untuk bisa melihat sebuah tragedi dari point of view yang berbeda Iya, bener. gitu loh. Bisa membawa sesuatunya jadi lebih, ya udahlah kita ketawain tapi sambil mencari solusi gitu. Itu sih. Berarti perasaan kita juga penonton kayak roller coaster gitu ya? Bener. Ada naik turunnya gitu. Iya. Nangis, dihapus, nangis lagi. Tapi jujur ya, menurut gue pas baca skrip film ini pertama kali, kan gue baru nggak tahu apa-apa ya. Baru pas baca, gue kayak nangis, abis itu gue bisa ketawa, abis itu gue nangis. Dan itu jujur aku belum pernah merasakan itu baca skrip. ya true. Iya. Karena skripnya memang sebagus itu. Aku ngobrol juga sama Mas Lulu sebagai penulis dan direkturnya bahwa skripnya tuh bagus banget, well crafted gitu. Iya. Jadinya ngebantu kita sebagai yang memerankan karakternya tuh kayaknya orang ini ada beneran deh. Gitu. Jadi kadang-kadang tuh kita berusaha mengerti
dia mau ngomong apa ya kalau misalnya dia ada beneran gitu. Dan satu hal yang aku dapet dari baca skrip itu kayak si karakter Adi ini ada beneran orangnya, dan orangnya tuh kayak kesannya pengen ngomong tolong sampaikan ya Kemar, tolong sampaikan Kemar gitu. Jadi kadang-kadang memang ada proses pencarian karakter tuh, kita bisa berimajinasi seliar itu, dan ya akhirnya bisa, itu yang akan membantu kita untuk memerankan karakternya gitu. Dan hopefully ini yang akan dirasa juga sama semua yang datang dan nonton saat ini. Oke, berarti komposisi drama dan juga komedi sama-sama kuat gitu ya? Iya. Oke, kalau tadi bicara soal baca skrip sampai nangis gitu, ada nggak sih pengalaman yang mungkin baru kalian dapetin di film ini, di film lain tuh belum? Banyak ya, maksudnya setiap project itu kan pasti ada pembelajarannya masing-masing gitu. Apalagi ini film pertamaku sama Multivision, film pertamaku sama Mas Lulu, sama Mas Tata gitu. Jadi yang pasti kerja bareng sama mereka tuh menambah satu wawasan dan experience buat aku juga gitu. Tapi mungkin apa ya, aku pernah sebelumnya punya satu project yang benar-benar kayak se-intuit itu sama, maksudnya aku suka gitu. Dan mungkin ini salah satunya sih setelah sekian lama gitu. Maksudnya jujur ya aku suka dengan semua project-project lainnya yang pernah aku jalanin gitu. Tapi secara skrip, secara ide cerita, secara semuanya tuh kayak menurutku ini apa ya, rapih lah gitu. Ini nggak ada. Kalau misalnya yang lain ada bisa questioning kayak kok gini sih, kok gini gitu. Ini bener kayak enggak, oke gue ngerti gitu. Kalau aku tuh biasanya kalau misalnya kita proses syuting itu kan abis misalnya take gitu, terus kita cuk bisa lihat tadi hasilnya kayak gimana sih gitu kan. Ya gue inget. Lihat gitu kayak misalnya kita abis bikin podcast ini, Mas coba di rewind lagi, gue pengen lihat rambut gue oke nggak, apa segala macem gitu kan. Nah terus di sini tuh beberapa temen lah di lokasi ngingetin, udah lu percayain aja sama tim penyutradaraan, nanti nontonnya di bioskop gitu. Jadi aku sama sekali nggak ada bayangan tuh nanti karakternya bakal gimana ya. Terus ya si karakter Adi ini orangnya kayak gimana di screen gitu. Pas lihat trailer kemarin, anjir jadinya kayak gini ya, beda banget. Jadi itu yang memberikan aku pelajaran sih. Jadi menjadi seorang aktor tuh bukan kayak supaya kita selalu kelihatan bagus di kamera tapi bener-bener ngehidupin si karakternya, sehingga pada saat kita nonton nanti ya hopefully ada elemen of surprise ya. Anjir nih kayak bukan gua nih, tapi ya memang bener-bener si Adi, Akmar dan dunianya gitu. Tapi bener sih kata Kelvin, maksudnya gue juga nggak pernah, maksudnya abis take terus habis itu lihat ke monitor tuh bener-bener nggak pernah, karena menurut aku sutradara itu kan penonton pertama kita. Dia udah akan tahu ini tuh sebenarnya bagus atau enggak secara keseluruhan gitu, secara kitanya atau acting kita atau yang lain-lain, belum lagi ada di OP kita gitu yang udah tahu lah kita sebagai objeknya tuh angle kita yang bagus yang mana, ini kita bagus atau enggak, kayak udah kita percaya aja karena emang mereka tuh udah pasti tahu gitu. Iya, itu kalau Nadia kan lebih senior kan. Kalau enggak gitu, cuma maksud gue akan menjadi surprise juga buat kita semua gitu. Tapi itu kita buat yang noobs gitu kayak pengen cepet-cepet lihat gue gimana sih? Oke, nggak gitu Nat. Tapi pas kemarin itu Pak Tepeng semua bilang, director of photography-nya bilang, udah lu percayain aja sama gue. Pokoknya udah tenang. Lu fokus aja sama karakter lu. Dan itu benar-benar memberikan pengalaman ya. Oh begini ya jadi aktor. Gue bisa angkat kepala nih, gue aktor. Keren banget sih, tapi lo menggeser. Gue penasaran siapa sih? Nanti ya. Gue juga belum cerita ya. Oke. Oh, berarti baru ceritain di sini. Iya, aku baru ikut. Siapa sih Nat? Masa? Oh my god. Emang dah? Kamu ikut reaksi juga. Aku tahu. Iya. Bukan bocor orangnya. Soalnya beliau pernah di itu, sini. maksudnya pernah komedi gitu juga, ekspresif. Gue salah nih guys, kasih tahu. Aman. Tadi gue gini nih. Aman. Keren banget kalian. Aduh, keren banget pokoknya. Kelvin, Jeremy. Iya, hampir tuh. Iya, bener-bener. Enggak bercanda ya, Viva Niansi. Iya, Viva Niansi ini bercanda. Nggak ada. Nggak ada. Emang cuma saya kok, Pak. Kandidat itu cuma saya. Keren. Tapi kalau karakter Nadia emang langsung kepilih? Nggak juga, aku waktu itu screen test juga dan
Nggak tahu sih kalau gue juga nggak tahu sih kandidat lainnya siapa atau gimana. Cuman memang habis itu dikabarin sama tim multinya. Tapi lu hebat banget sih, Net. Jadi kemarin gue lagi ketemu orang gitu. Ini kayaknya pengulangan podcast curhat-curhat ya kalau dilihat. Kayaknya ini pengulangan. Ketemu Iya. kandidat lain juga. Ketemu. Ini Ini podcast. kandidatnya ini, Net. Nah kalau di film ini kan kita juga akan menantikan jawaban dari Mar gitu ya untuk pilihan hidupnya gitu, apakah mengikuti orang tua dan juga pilihan hati sendiri. Nah kalau di kehidupan aslinya nih sebagai Nadia akan memilih siapa nih kalau ada Kelvin dan juga Dimas Kalau Anggara? pilihannya itu ya mungkin iyalah pasti. pilih ini ya Pak Sus ya. Pak Sus. Pilih Pak Sus sih karena Lebih mungkin lucu dia ya. Iya, hidup gua akan lebih berwarna gitu kan, akan terlihat muda mulu gue gitu kan, karena lebih mature juga Pak Sus gitu. Gue Pak Sus sih pilihan gue tetap Pak Sus, ya. bener. Nggak dipilih Nadia. Ya nggak apa-apa. Yang penting orang nonton sangkatanya. Hati saya udah sakit loh nih. Soalnya di awal dia udah bilang orang aneh yang memilih dengan Adi ya kan. Bener. Berarti memang karakter Iya. Adi ini bikin penasaran ya. Kalau Iya. di cuplikan-cuplikan kan cuma lucu aja. Iya. Ya kan. Jadi pas seriusnya kita, pantas Nadia nggak mau gitu. Tapi Gagah. Tapi maksudnya apa ya, Adi ini menurut aku banyak banget sih di kehidupan kita, maksudnya banyak banget dijumpai lah istilahnya di masyarakat kita ya. Bahkan untuk mencari karakter Adi itu salah satunya tuh aku suka nonton ini TikTok yang cowok kasihan yang dia selalu pakai HP kentang sama istrinya gitu. Mau mancing nggak jadi mancing gitu, atau mau main futsal nggak jadi. Aku lupa tuh namanya siapa, tapi beberapa kali aku tontonin videonya. Oh, cowok kasihan nih gini nih, emang kasihan gitu ya. Jadi kayak dia Kayak cowok katanya kalau lagi makan kasihan tuh dia. nah iya gitu ya, Adi gitu ya. Adi, bukan Kelvin, Adi. Bukan Adi. Nah, jadi untuk itu aku banyak lihat-lihat konten-konten cowok kasihan gitu. Oh, ya udah begini. Nah terakhir nih. Oh, ini terakhir. Iya. Oh, keren baru intro nih. Iya. Kan kalian mau ke 24 tempat kan abis ini. Provinsi. Nih jetnya udah nunggu di depan ya. Iya. Iya. Parah udah nunggu di depan nih. Jet ntar diperiksa pajaknya lagi. Lucu ya dia ya. Iya. Karakter di sini yang paling kalian suka dan pesan moral yang bisa kalian ambil dari dia? Semuanya Semua iya lagi. punya keunikan masing-masing sih. Dan semuanya tuh bisa diambil yang kayak pokoknya ini sih, kalau aku mungkin lebih gini. Ini kan sebenarnya film tentang keluarga ya. Dan setelah akhirnya syuting ini dan lebih mendalami tentang ceritanya juga, mungkin aku jadi lebih sadar sih kayak hal-hal kecil yang mungkin kita melakukan sesuatu itu tuh punya impact yang ternyata besar buat orang di sekitar kita, apalagi di keluarga gitu, di circle satu kita lah gitu. Sesimpel kayak misalnya tadi aku bilang kalau anak bungsu tuh biasa kalau misalnya disuruh apa pasti iya aja, padahal belum tentu gitu loh kayak mau gitu. Kayak aku jadi berpikir kayak aku punya adikku ada yang paling bungsu. Gue tuh sering banget nyuruh kayak dek tolong dong kayak ada GoFood gue. Dek tolong dong Iya. ini gitu, kayak dek tolong dong pesenin ini. Tanpa lo tahu mungkin dia lagi ngapain. Iya, tanpa gue tahu kayak permasalahan hidupnya, atau dia sebenarnya mau nggak, atau dia repot nggak, dan dia nggak pernah bilang enggak, atau kayak nggak deh gitu, atau apapun nggak pernah kayak ya, cuma gitu doang gitu. Itu menurut aku hal simple yang akhirnya aku jadi kayak apa ya? Mungkin aku berharap si film Sakatanya ini juga bisa membuat kita jadi berefleksi diri juga gitu loh. Iya. Apalagi buat keluarga yang sebenarnya ya orang-orang terpenting dalam hidup kita gitu. Jangan sampai kita nggak sadar kalau kita melakukan sesuatu yang akhirnya nanti ada bom waktunya gitu. Kalau aku mungkin karakter yang kalau sebagai penonton aku akan suka sama karakternya Pak Lekusno. Tapi kalau favorit dan kayak itu bakal menjadi favorit semua orang yang nonton Sakatanya. Tapi kalau sebagai cerita karakter favorit sebenarnya Mar. Karena nomor satu dia anak bungsu, jadi ya gue bisa ngerasa gitu loh jadi anak bungsu yang bukan nggak pernah tapi susah untuk bisa mendapatkan suara karena nature-nya kita paling kecil. Terus kedua karena memang pada akhirnya Mar membuat satu keputusan gitu. Kayak senang aja ngelihat satu karakter yang akhirnya membuat keputusan yang ya Punya rasional. impact besar. Dan ketiga mungkin kalau nggak ada Mar ya nggak ada film ini gitu. Iya, jadi betul. jadi saya di calling kan. Jadi saya senang lah ya sama karakter Mar, obviously.
Tuh. Kirain yang ketiga apa gitu ya. Terus sampai nangis kan dia. Jangan nangis. Iya bener juga sih kalau nggak ada karakter, nggak ada karakter. Nggak ada. Ale Kusno apa semuanya itu nggak ada itu. Jangan lupa 24 April 2025 nonton Sah Katanya. Ajak teman. Sebenarnya lebih seru tuh ajak keluarga sih karena ini bakal heartwarming banget gitu. Teman-teman kamu mungkin juga boleh diajak, apalagi kalau mereka nggak punya keluarga. Jadi ya biar lebih rame. Terus ajak kakak lo yang nyebelin. Iya. Adek lo yang menyebalkan, pokoknya keluarga lo, bude lo, pak de lo yang menyebalkan juga, terus habis itu tinggal bilang, tuh kan, tuh, lo kayak gitu. Semua anak bungsu, film Sah Katanya ini akan menjadi momen untuk selesai nonton, lu bisa ngomong ke keluarga lu, tuh kan. Kok jadi ribut sih? Habis nonton bertengkar. Nggak, tapi intinya pergi ke bioskop. Habis nonton bertengkar. Iya, habis berarti iya ya. Aduh, ulang. Enggak lah. Bang, habis nonton pasti fun lah. Fun. Tuh kan? Tuh kan gitu ya. Karena mewakili perasaan dari setiap anak pertama mungkin, anak bungsu betul. gitu, dan orang tua atau Pak Leng tadi ya. Asli. Atau pacar yang akhirnya diputusin. Iya juga, yang kayak akhirnya kenapa kita nggak nikah, atau Buat kenapa kita nikah. cowok-cowok tuh yang juga misalnya mungkin masih merasa belum mapan. Apapun pekerjaannya pasti sebagai cowok tuh ngerasa nggak pernah mapan gitu, kayak kurang gitu. Cowok kan gitu ya, lahir sebagai anak cowok, nggak tidur siang dimarahin, dapat nilai jelek dimarahin, lulus suruh cari kerja, mati digebuk malaikat, kan ada ya kontennya yang kayak gitu ya. Jadi cowok-cowok kasihan semua harus nonton Sah Katanya. Udah gitu cowok harus bekerja seumur hidupnya. Ih, parah banget. Udah ya. Dah. Ntar kita bikin film tentang cowok deh ya. Ya, Sekarang anak ya. bungsu dulu. Iya, oke. Iya betul. Terima kasih Kak Kelvin dan juga Kak Nadia. Terima kasih selalu mampir ke Viva News ya. Yes. Dan juga untuk Vivanian support terus perfilman Indonesia dan tonton Sah Katanya ya. Kalian ambil pesan-pesan moral untuk merefleksikan diri begitu. Untuk saat ini kita pamit dulu, sampai jumpa di Viva Cinema selanjutnya. Dadah. Bye.